Momen jelang akhir tahun menjadi waktu yang dinantikan masyarakat. Namun libur panjang ini turut identik dengan kemacetan di berbagai wilayah. Salah satunya di jalur utama dan destinasi wisata populer. Di sekitar lokasi wisata dan Pasar Cisarua, Satlantas Polres Bogor bersama Dishub setempat memberlakukan sistem ganjil genap sejak pukul 6 hingga 9 pagi. Sementara di kondisi arus lalu lintas yang padat merayap terpantau di sekitar Tanjakan Selarong, Megamendung, dan Cisarua, terutama di Pasar Cisarua dan pertigaan lokasi wisata Taman Safari dan Gunung Mas. Kemarin polisi memberlakukan sistem satu arah dengan buka tutup namun bersifat situasional. Jika volume kendaraan bertambah, maka sistem satu arah akan diberlakukan. Dari Bogor, Jawa Barat, Usep Saripudin, TV One mengabarkan. Ya, itu kemudian fenomena yang kerap terjadi di masa musim liburan, bagaimana orang berusaha untuk healing tapi kemudian malah jadi pusing karena kejebak macet. Tapi percayalah, sepusing-pusingnya healing kejebak macet, lebih pusing mau healing dompetnya kering, itu lebih pusing. Oke, nah kita ingin tahu nih, apakah masyarakat di lokasi-lokasi atau destinasi wisata populer, khususnya di puncak ini, masih pusing dengan kemacetan atau sudah bisa healing? Kita akan tanya langsung ke rekan kita Zinedine Duhan yang sudah berada di kawasan Puncak Bogor. Selamat pagi Duhan. Ya pagi Alfat, Pala, dan juga pemirsa. Saat ini memang di Puncak Bogor banyak sekali yang ingin healing ini menuju dari Jakarta ke arah Puncak, dan memang dari segi lalu lintas sendiri, malah Alfat dan juga pemirsa, ini masih terpantau lancar meskipun sudah terjadi keramaian. Tadi beberapa kali sempat ada antrian kendaraan sebetulnya di sini, namun jika kita lihat di pagi hari memang digunakan oleh sebagian orang yang berstrategi ini untuk ke puncak biar nantinya nggak pusing seperti itu, jadi nggak kena macet, jadi sengaja untuk berangkat pagi-pagi. Tapi kadang kita juga masih suka bingung, kenapa sih orang-orang masih memilih untuk liburan ke puncak padahal udah tahu kalau resiko kemacetan itu ada di depan mata yang bisa jadi healingnya nanti berubah jadi pusing. Nah, saya akan mengajak Anda, ini sebetulnya lagi banyak yang berhenti untuk sarapan. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang bersama beberapa keluarga nih mungkin yang saat ini terpantau kayaknya mau liputan ke atau liburan ke puncak. Sini ada dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Hairudin. Pak Hairudin, ini satu keluarga emang mau liputan ke liburan ke puncak, Pak? Ya, betul. Mau liburan refreshing. Libur sekolah. Oke. Kalau boleh tahu mau kemana nih Pak tujuannya? Kita rencana mau ke Cibodas. Tapi nanti singgah di beberapa tempat lah. Ya. Emang sengaja Pak berangkat pagi apa gimana nih? Ya, kita berangkat lebih pagi untuk menghindari kemacetan. Ya, seperti itu. Ini memang sebetulnya udah sering juga ke puncak? Ya, tidak terlalu sering, tapi beberapa kali kita liburan itu di akhir pekan atau liburan sekolah ajak keluarga ke puncak. Puncak kan biasanya macet nih Pak. Kalau pagi-pagi gini oke lah masih lancar. Nah makin siang nih biasanya makin macet seperti itu. Tapi pernah nggak sih ada pengalaman kena macet yang sampai berjam-jam gitu? Wah sering kita kena macet, bahkan stuck sampai 2 jam di kawasan Gunung Mas sana. Iya betul. Itu kan kalau udah kena macet gitu biasanya mood berubah nggak sih Pak? Atau misalnya udah sampai destinasi wisata jadi udah nggak semangat lagi gitu? Ya pasti ketika udah macet terus kita ketemu sama tempat wisata yang kita tuju udah nggak maksimal gitu, mood udah menurun karena udah lelah terlebih dahulu gitu ya. Terima kasih Pak untuk perbincangannya, selamat melanjutkan kembali liburannya ke puncak. Nah, selain dari keluarga dari Pak Hairudin juga saya akan mengajak Anda untuk berbincang ini sepertinya bersama beberapa keluarga yang terpantau sepertinya ada yang bawa anak-anak juga di sini. Selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Dengan Bapak siapa? Bapak Rahmat Hidayat. Pak Rahmat Hidayat. Pak, ini mau liburan ke puncak Pak? Iya, kita mau liburan ke puncak dari Tangsel, pengen ke Cimory. Kebetulan hari libur sekolah, jadi kita sempatkan waktu untuk anak-anak bermain ke sini. Oh, bermain ke sini. Iya. Kalau boleh tahu pakai bawa mobil atau bawa motor Pak? Kita pakai berkendaraan bermotor. Iya. Nah, ini salah satu strategi juga nih biar nggak kena macet itu. Iya, kita lihat di TV jalur puncak itu aksesnya macet banget ya kalau pakai berkendaraan mobil.
Jadi kita memang pakai alternatif, lebih baik pakai motor aja biar lebih mudah dan cepat sampai ke tempat tujuan. Tapi pernah nggak sih Pak kena macet di puncak yang sampai berjam-jam gitu? Mungkin udah berpengalaman juga di tahun sebelumnya atau di liburan sekolah sebelumnya? Ya sebenarnya tahun-tahun sebelumnya juga kita udah lihat ya, puncak itu aksesnya itu seringkali teman-teman kalau liburan ke puncak, kalau di waktu libur sekolah itu padat sekali. Makanya kita alternatif ya kita menggunakan motor saja gitu biar lebih cepat aja aksesnya. Berarti pakai motor cenderung nggak macet. Kira-kira berapa lama tuh Pak? Kalau seandainya macet pakai motor tuh berapa lama kira-kira? Ya kurang lebih 1,5 jam untuk pemberangkatan pakai motor. Mungkin kalau pakai mobil ya bisa lebih daripada itu gitu. Iya. Oke, terima kasih Pak Rahmat untuk informasinya. Silakan dilanjutkan kembali sarapan dan juga liburannya nanti. Ya pemirsa, itu dia memang tanggapan dari beberapa masyarakat yang memang sudah merencanakan untuk nantinya akan berlibur ke kawasan puncak. Tadi ada yang menyebutkan juga akan ke kawasan Gunung Mas, lalu juga ada yang akan ke Cimory seperti itu untuk menyenangkan sang buah hati, karena kan juga dalam libur Natal dan Tahun Baru juga ini dibarengi juga dengan libur semester untuk anak sekolahan. Nah, dengan fenomena ini yang sudah tahu sebetulnya macet, tapi kenapa masih pengen ke puncak? Nah, saya nantinya akan berbincang ini bersama seorang sosiolog, yaitu Bayu Yulianto, yang saat ini sudah ada bersama di samping saya. Selamat pagi Pak Bayu. Halo, selamat pagi Mas Dohan. Nah, ini kita melihat adanya sebuah fenomena seperti itu kan, masyarakat masih mau liburan ke puncak seperti itu kan, melihat wisata, mengingat juga dari mulai bawah sampai ke atas udah banyak banget tempat wisatanya, tapi udah tahu macet, dengan kesadaran penuh tetap ingin ke puncak meskipun resiko kemacetan ini ada di depan mata. Nah, gambarannya secara umum seperti itu, Pak Bayu sendiri melihatnya seperti apa? Ya, saya kira ini memenuhi prinsip-prinsip berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian ya. Jadi sebelum sampai join us di wilayah puncak gitu kan, mereka harus bermacet-macet ria gitu ya. Tapi saya kira memang kalau kita bicara puncak ya, maka saya kebetulan orang Bogor gitu ya. Saya kira ada beberapa hal yang menjadi magnet penting sehingga orang tuh terus-menerus mau datang ke puncak ya, walaupun tahu resikonya tuh macet seperti apa. Paling tidak ada 3 lah ya, ada 3 faktor menurut saya. Yang pertama faktor ekonomi, yang kedua faktor ekologis, yang ketiga faktor memori kolektif, Mas Dohan. Iya. Nah, yang pertama saya bilang faktor ekonomi gitu ya. Puncak sampai hari ini bagi warga Jadetabek, saya keluarin Bogornya ya, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi itu masih menjadi destinasi wisata yang dalam tanda kutip lebih ekonomis sebenarnya, sangat ekonomis gitu ya. Jalannya itu dekat ya, jaraknya itu dekat gitu ya. Kemudian rutenya juga jelas. Kemudian juga kalau dari sisi akomodasi, dari sisi makan, minum dan segala macam, itu variasinya banyak. Dari yang paling murah sampai yang paling mahal ada. Sehingga itu masih menjadi magnet tersendiri. Itu dari sisi ekonomi. Pak Bayu, kita tahan dulu di sisi ekonomi, masih ada 2 faktor lagi yang nantinya tentunya akan kita bahas, tapi jangan kemana-mana karena Apa Kabar Indonesia Pagi akan kembali saat lagi. Oke. Ya pemirsa, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi bersama saya Zinedine Duhan dan Pak Bayu Yulianto selaku seorang sosiolog. Tadi kita sudah mendengarkan satu faktor ini kenapa orang-orang masih mau ke puncak meskipun sudah tahu nantinya akan macet. Lalu 2 faktor lainnya seperti apa Pak Bayu? Iya, yang kedua tadi faktor ekologis ya. Kita tahu orang-orang ke puncak, terutama dari kawasan Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, yang dicari sama mereka itu kan suasana ekologis yang berbeda dengan di Jakarta. Oke. Sejuk dan hijau, sesuatu yang di Jakarta memang nggak ada. Makanya Bogor tadi dikeluarkan. Nah, saya keluarkan Bogor karena Bogor relatif masih ada lah hawa-hawa sejuk dan hijau-hijaunya masih ada gitu ya, walaupun memang sudah relatif berkurang. Nah, itu menjadi salah satu faktor yang dicari betul sama orang Jakarta. Jadi bagi mereka itu nggak apa-apa bermacet-macet, tapi tiba di tujuan yang dalam setahun atau berbulan-bulan mungkin mereka nggak pernah lihat di Jakarta, tidak pernah ngerasain gitu ya. Mau dapat sejuk harus di dalam ruangan, pakai AC, gedung segala macam. Tapi begitu masuk kawasan puncak, mereka bisa dapat suasana di luar. Ya. Kayak hari ini agak lumayan kan cuacanya lumayan sejuk gitu ya. Itu faktor ekologis. Yang ketiga yang menurut saya juga penting, Mas Dohan, ini terkait dengan memori kolektif, gitu ya. Bagaimana kemudian masyarakat itu yang datang ke sini, yang ke puncak itu adalah juga sebagian besar ya orang-orang yang dulu kecilnya itu pernah dibawa oleh orang tuanya
atau studi tour waktu sekolah gitu ke kawasan puncak itu jadi Nostalgia. ada bayangan gitu, nostalgia segala macam. Dan itu hampir di banyak orang gitu loh, di banyak keluarga-keluarga di Jakarta dan sebagian besar wilayah Tangerang, Bekasi itu punya memori kolektif itu gitu. Dan itu buat mereka itu semacam daya tarik juga untuk bisa mengulangi hal yang sama gitu loh. Dan itu disosialisasikan tuh, siapa yang nggak tahu puncak gitu loh, bagi warga Jakarta atau anak-anak. Terbayang lah suasana yang nggak ada di Jakarta gitu kan. Dan destinasi wisatanya juga cukup banyak sekali di puncak gitu ya, mau kebun binatang, mau taman nasional, mau hutan, mau kebun teh, itu cukup lengkap. Dan semua segmen bisa, dari yang ekonomi menengah bawah sampai menengah atas ada. Dan itu bikin orang berlomba-lomba. Dan ya tanda kutip mungkin juga ada juga pelengkapnya dalam pengertian yang agak negatif gitu ya. Kalau kita bicara soal dalam tanda kutip prostitusi dan segala macam juga cukup banyak yang ada di puncak seperti itu. Betul. Nah, bagi dari sekian banyak faktor ini, mulai dari ekonomi, ekologi, lalu juga tadi nostalgia seperti memori kolektif, ini menyebabkan masyarakat masih ingin liburan ke puncak meskipun sudah tahu nantinya akan terjebak macet seperti itu. Namun kan ada sebuah faktor yang membuat nantinya ketika kita sudah kena macet, berangkat ke puncak siang-siang, nanjak, macet, nyampe ke tempat wisata itu sudah tidak dengan mood yang se-fresh lagi. Lalu seperti apa untuk mengembalikan kembali moodnya seperti itu, untuk membuat mood ini tetap bertahan supaya tetap judulnya jadi healing, tidak jadi pusing seperti itu? Ya memang ya nggak mudah ya, karena mereka ada di dalam satu kendaraan gitu ya. Ya kalau kendaraannya longgar, kalau sempit agak sulit juga gitu ya, kalau mereka harus macet berjam-jam. Tapi menurut saya yang pertama harus dilakukan adalah mereka harus ngasih penyadaran dulu nih ke anggota keluarga yang mau berangkat bahwa resiko terburuk adalah kena macet berjam-jam. Jadi waktu itu terjadi atau ketika itu terjadi mereka nggak kaget gitu bahwa kita kena macet. Tapi harus ada pemahaman dulu di kalangan anggota keluarga bahwa ini resiko yang mungkin kita dapat gitu loh. Kita akan kena macet yang luar biasa dan mudah-mudahan nggak bikin stres gitu ya. Ya selain itu paling stretching atau kemudian menggunakan gadget untuk bisa membuat mereka melupakan kemacetan. Walaupun kalau macetnya sejam 2 jam mungkin sebagian besar warga Jakarta yang sudah terbiasa macet gitu ya, itu mungkin masih oke. Tapi kalau sudah 4 jam, 6 jam bahkan sampai di atas itu saya kira agak sulit juga kemudian mereka bisa memulihkan itu gitu ya. Nah, menurut saya kalau sekarang sudah dilakukan sama pemerintah ini kan paling rekayasa lalu lintas dan segala macam. Itu kan jangka pendek Mas Dohan gitu ya. Jangka panjang saya kira yang jauh lebih penting adalah membangun atau meningkatkan transportasi publik gitu ya ke kawasan wisata yang ada di puncak dan saya kira juga di berbagai tempat di wilayah Indonesia ya. Itu transportasi publik itu mutlak sekali dibuat sehingga orang tidak bergantung pada transportasi pribadi gitu loh. Transportasi publik yang aman, yang nyaman, terjadwal dan juga terjangkau saya kira, sehingga mereka punya alternatif untuk tidak membawa kendaraan pribadi yang kemudian membuat kemacetan itu menjadi sangat-sangat luar biasa. Saya kira harus ada policy di situ. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat saya kira harus ada bayangan untuk mengarah ke situ untuk jangka panjang. Oke, siap Pak Bayu. Terima kasih untuk informasi. Intinya juga memang harus adanya perbaikan dari sisi transportasi yang mana nantinya ada kendaraan umum yang cukup layak, baik untuk juga menunjang wisata-wisata yang ada di sepanjang jalur menuju ke puncak. Nah, pemirsa, itu dia memang perbincangan kami bersama sosiolog Bayu Yulianto yang menyebutkan juga memang tadi ada beberapa faktor mulai dari ekonomi, ekologi, lalu juga ada faktor nostalgia atau memori di masa lalu yang mana ingin membuat warga ini terus-menerus untuk ke puncak meskipun sudah sadar bahwa nantinya akan terkena macet yang cukup panjang apalagi di high season seperti akhir tahun dan juga akhir pekan. Semoga nantinya juga ada solusi yang terbaik supaya wisata di puncak ini juga semakin maju ke depannya. Untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan, saya kembalikan ke studio. Alfat, Malah.